Seekor kalajengking di atas wajah anak laki. Ia jalan di atas wajahnya. Anak itu tidak peduli, karena dari kejauhan, ada seekor beruang. Anehnya, ia tidak takut, malah berdiri di samping beruang, lempar buah. Sama sekali tidak takut. Ini karena, ternyata ia punya kemampuan, bisa dengar bahasa hewan, bisa berkomunikasi dengan beruang, jadi teman beruang. Ia juga kenal panter hitam, duduk di atasnya, makan buah, hidup di dalam hutan. Kehidupan itu dihancurkan. Seekor sapi dibunuh. Di pohon ada bekas cakaran darah. Beruang tahu cakaran itu. Harimau jahat, itu musuh besar. Ia mencari serigala hutan, mencari cara. Mereka tidak takut harimau jahat, tapi mereka tahu tujuan harimau bukan mereka, tapi anak laki itu. Ternyata anak itu harusnya tidak di sini. 13 tahun lalu, orang tuanya bawanya ke dalam hutan, tapi diterkam oleh harimau. Melihat hanya anak itu yang selamat, panter hitam melihatnya, kasihan dan bawa dia. Ia pemeran utama. Ia dirawat sekelompok serigala. Serigala adalah makhluk sosial. Anak itu akan aman. Tapi, harimau mencium bau anak itu, meminta anak itu. Untungnya serigala melawan. Mereka akan melindungi anak itu. Ditambah beruang dan panter. Harimau mundur. Ia diusir dari hutan. 13 tahun kemudian, harimau kembali. Ingin balas dendam, tapi serigala sudah tua, tidak bisa melindungi anak itu. Yang bisa melindunginya, hanya diri sendiri. Panter mengadakan lomba lari. Ini ujian untuk para serigala. Kalau lulus baru bisa berburu. Tapi kali ini spesial. Beruang dan panter memutuskan untuk melatih anak itu. Saat bersuara, semuanya berlari, melatih kecepatan. Karena anak manusia, jadi ia lelah. Tapi beruang tidak sadar. Anak itu lari, ia berenang, ia masuk ke dalam air, melihat ikan. Saat ia ingin naik, sadar ada harimau, sedang minum, air tercemar darah. Terlihat harimau habis berburu. Anak itu menahan kaki ke dalam pohon air, agar tubuhnya tidak naik, tapi ia tidak bisa tahan nafasnya. Keluar gelembung air. Harimau lihat, ini berakhir. Harimau terus menatap dalam air. Anak itu tidak berani naik, hampir kehabisan nafas. Untungnya, tidak lama, harimau pergi. Anak itu naik dan kabur. Tapi harimau sadar dan mengejarnya. Tiba-tiba anak itu masuk ke lubang. Ada duri bambu di bawah. Saat lihat, harimau udah sampai. Saat anak itu putus asa, ada sebuah belalai, mengangkatnya keluar. Harimau sudah pergi. Saat lihat, ternyata gajah menolongnya. Setelah menolong, gajah pun pergi. Anak itu, malam itu dengan panter terbangun. Melihat di bawah ada sekelompok orang, seperti sedang mau berburu. Tiba-tiba panter berkata, "Kamu ikut mereka." Ternyata lihat kejadian pagi. Panter merasa anak itu tidak bisa melindungi diri sendiri. Sangat tidak aman. Kalau kembali ke manusia, harimau tidak akan masuk. Tapi anak itu tidak setuju. Ia besar di sini, merasa sudah jadi bagian keluarga. Tapi demi keamanannya, panter berkata, "Kalau kamu tidak lulus pelatihan, kamu harus pergi dari sini." Ia pun setuju. Sampai di hari pelatihan, akan ada satu pemenang. Kali ini, panter. Kalau ditangkap olehnya, berarti gagal. Anak itu tahu demi diri sendiri, hanya bisa berusaha. Semua mulai bersiap. Terdengar suara. Dimulai. Ia seorang manusia dengan cepat dilewati. Tapi ia juga punya kelebihan. Melihatnya lompat dari tebing, gantung di atas pohon, masuk ke lubang. Setelah keluar dari lubang, sudah berhasil mendahului serigala. Ia terus mengambil jalan pintas. Jarak semakin dekat. Lewat latihan ini, tiba-tiba ia ditangkap panter. Dikalahkan. Ia merasa tidak adil kepadanya. Di dalam hutan tidak pernah adil. Ia marah dan lari. Ia tidak tahu panter ingin melindunginya. Ia hanya tahu, keluarganya membuangnya. Di tebing, sekelompokan monyet menariknya. Ia diserang. Karena tenaga monyet, ia pun dibawa ke goa. Familiar dengan yang dilihatnya. Betul, harimau. Ternyata harimau menyuruh monyet untuk menangkapnya. Setelah penantian 13 tahun, saat mau beraksi, beruang dan panter datang. Mereka berdua diserang. Tidak tahu berapa lama pertempuran ini. Anak itu masih selamat. Walau luka belum selesai, ia tidak menyerah. Saat serigala berburu,
Pemimpin serigala tidak mampu menangkap mangsa. Berdasarkan aturan, orang lain bisa menantang. Ada banyak pendukung harimau. Mereka menyerang. Pemimpin awal sampai terluka. Anak itu tidak kuat. Ia tahu mereka takut api. Ia mengambil api di tempat manusia. Dan lari kembali. Ternyata harimau juga takut api. Ia kabur. Tapi, karena pakai api, anak itu melanggar peraturan hutan. Ia berkata lebih baik mati. Daripada bantunya, ia pergi ke tempat manusia. Ia dipukul pingsan. Saat sadar, dirinya dikurung. Ia coba gigit, tapi tidak bisa. Dikasih makanan, karena ia tidak pernah makan. Jadi dibuang. Semua anak-anak tertawa, pakai tongkat menyentuhnya. Melihatnya kasihan, ia dilepas. Mengajarkannya pakai pisau. Dan, ia juga dimandikan. Saat mandi, ada yang seumuran dengannya. Pelan-pelan, ia mulai masuk kehidupan manusia. Memandikan sapi. Bermain dengan anak lain. Ia merasa, jadi manusia enak. Suatu hari ia sadar. Saat festival anggur India, sehari kemudian, saat bawa pemburu yang mabok pulang, pergi ke tempat kerjanya, melihat gambaran. Banyak hewan di sini. Di atas meja banyak gambar, peralatan dan mata, dan sebuah kepala. Pemburu setengah mabok berkata, ini adalah penghargaannya. Paling puas adalah kepala serigala ini. Serigala albino. Ia berkata dengan sombong. Tapi ia tidak tahu, serigala albino itu adalah sekelompok serigala, sekaligus temannya. Anak itu tahu, ternyata manusia begitu kejam. Demi kepuasan mereka, membunuh hewan. Ia juga melihat gading gajah. Mengingat gajah yang menolongnya kehilangan satu gading. Mungkin ini penyebabnya. Ia bawa pisau ingin bunuh pemburu itu. Tapi ia buat rencana lain. Ia mengembalikan gading gajah. Dan meminta bantuannya. Kamu bantu saya melawan harimau itu. Gajah setuju. Lalu, anak itu kembali ke tempat manusia. Memanggil harimau. Agar keluar. Harimau pun datang. Anak itu berteriak. Sekumpulan gajah keluar. Mengelilingi harimau. Dengan cepat juga menarik perhatian pemburu. Tapi seekor gajah muncul. Dan menginjaknya. Sisi lain, harimau itu terluka. Saat mau menerkam anak itu, ia dihalang oleh pemimpin lama. Ia yang diserang. Sudah tidak ada tenaga. Terakhir anak itu membunuhnya. Hutan kembali aman. Ia tidak mau di tempat manusia, tapi kembali ke hutan bersama keluarganya. Mantan pemimpin yang menjaganya meninggal. Sekarang giliran anak itu melindungi tanah untuknya. Cerita dia juga menyebar di populasi wilayah. Judul film ini, Mowgli.